semuanya, kami dari kelompok 10 Ilmu Kalam akan memaparkan materi mengenai pemikiran tokoh teologi Indonesia. Dan di sini kami akan membahas mengenai Islam Nusantara dan juga Islam berkemajuan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 10. Yang pertama, ada Ananda Ihdaur Rahmah dengan NIM akhir 1141. Yang kedua ada Mizania Rahma Adila dengan NIM akhir 1154. Dan yang terakhir ada aku, Raini Fitratul Masufah dengan NIM akhir 1165. Let's go, kita lanjut mengenai pembahasan. Yang pertama, ada pengenalan mengenai tokoh teologi Indonesia. Tokoh teologi Indonesia adalah individu yang memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran teologi di Indonesia. Mereka seringkali memiliki wawasan mendalam tentang agama, filosofi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tokoh teologi Indonesia yang sangat berpengaruh adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau-beliau ini dikenal dengan kontribusinya dalam menghubungkan ajaran agama dengan konteks Indonesia, serta mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam masyarakat. Isu-isu yang diangkat oleh tokoh teologi Indonesia termasuk yang berdampak luas pada pemikiran masyarakat. Melalui karya-karyanya dan pemikirannya, para tokoh tersebut memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk mengembangkan pemahaman tentang agama, pluralisme, dan harmoni antar umat beragama di Indonesia. Oke, next. Kita lanjut, di sini ada isu-isu yang diangkat oleh para tokoh teologi di Indonesia. Termasuknya di sini itu ada NU dan juga Muhammadiyah. NU sendiri mengusungkan tema Islam Nusantara. Hal ini bermaksud agar wajah Islam itu lebih menonjol dengan cara lebih dikenal sebagai Islam yang lebih menyukai kedamaian, penuh toleransi, menghargai, dan menghormati orang lain, serta moderat, adaptif terhadap kultur masyarakat, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan syariat dan semacamnya. Sedangkan organisasi Muhammadiyah lebih mengusungkan tema Islam berkemajuan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat ulama Muhammadiyah yakni A.R. Fahrudin mengungkapkan bahwa di dunia ini selalu berubah dan berkembang. Maka dari itu, Islam yang sifatnya universal harus mampu merespon perubahan dan perkembangan itu yang berdampak luas pada pemikiran masyarakat sendiri. Melalui karya-karya dan pemikirannya, para tokoh tersebut memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk mengembangkan pemahaman baik itu tentang agama, pluralisme, dan harmoni antar umat beragama di Indonesia. Konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan konsep pemahaman Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, yang memiliki konteks budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Konsep ini menekankan pada keselarasan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal dan tradisi Nusantara. Konsep Islam Nusantara dalam pluralisme agama. Islam Nusantara menganut prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama antar umat beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Kemudian dalam keseimbangan, konsep ini juga mengedepankan nilai keseimbangan dalam kehidupan, baik dalam hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan alam. Hal ini tercermin dalam ajaran-ajaran agama yang menyebutkan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pembangunan sosial, Islam Nusantara juga menitik beratkan pada kontribusi terhadap pembangunan sosial dan kemanusiaan. Konsep ini mendorong umat Islam untuk aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bersama.
Pemikiran dan kontribusi tokoh terkait Islam Nusantara. Pertama, keharmonisan lokal dan global. Salah satu kontribusi utama tokoh terkait Islam Nusantara adalah upayanya dalam mempromosikan keharmonisan antara nilai-nilai lokal dan global dalam praktek keagamaan. Kedua, toleransi dan perdamaian. Melalui pemikirannya, tokoh tersebut telah mendorong toleransi antar umat beragama dan mempromosikan semangat perdamaian dalam konteks pluralitas. Ketiga, pendidikan dan keilmuan. Kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan dan keilmuan Islam Nusantara juga tidak bisa dilepaskan memperkaya wawasan keagamaan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam Nusantara. Yang pertama, keberagaman kultural. Salah satu prinsip utama dalam Islam Nusantara adalah menghargai dan merayakan keberagaman kultural yang ada di wilayah Nusantara. Prinsip ini menekankan bahwa keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan adat yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang harus disyukuri, serta menjadi sumber kekayaan intelektual dan spiritual. Yang kedua, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip kedua adalah integrasi antara nilai-nilai Islam dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Islam Nusantara mengajarkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama, sehingga memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika dan membumikan ajaran-ajaran Pancasila dalam kehidupan beragama sehari-hari. Ketiga, pendekatan hikmah dan tasawuf. Prinsip ketiga ini adalah pendekatan hikmah dan tasawuf dalam menyebarkan ajaran Islam. Hal ini mengandung makna bahwa Islam Nusantara menganut pendekatan yang penuh dengan hikmah, kesatuan, dan kesederhanaan dalam berdakwah serta berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa menimbulkan konflik dan perpecahan. Selanjutnya, konsep Islam berkemajuan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana konsep Islam berkemajuan yang menekankan pentingnya pembelajaran ilmu pengetahuan serta mengembangkan teknologi sebagai bagian dari kewajiban umat Islam. Hal ini termasuk penelitian ilmiah, teknologi informatika, serta inovasi dalam berbagai bidang untuk memajukan peradaban. Konsep yang kedua, toleransi dan inklusivitas. Pemikiran tentang kemajuan dalam konteks Islam juga mencangkup nilai-nilai toleransi serta inklusivitas. Nah, ini mencangkup sikap terbuka terhadap perbedaan, menghormati pluralitas, kemudian mempromosikan kerjasama antar umat beragama untuk mencapai kemajuan bersama. Konsep yang ketiga yaitu keadilan sosial. Jadi Islam berkemajuan menekankan pentingnya keadilan sosial dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Ini mencangkup upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan pendidikan, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu. Untuk yang terakhir yaitu perbandingan antara Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Nah, Islam Nusantara sendiri merupakan konsep Islam yang terbentuk di wilayah kepulauan Indonesia. Pemahaman agama Islam dalam konteks ini mengakomodasi nilai-nilai lokal dan budaya Nusantara, sehingga tercipta harmoni antara ajaran Islam dengan kearifan lokal. Tokoh-tokoh teologi seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim membawa pemikiran-pemikiran yang mengedepankan toleransi dan moderasi dalam beragama. Mereka menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dalam beragama. Islam Nusantara menekankan bahwa keberagaman budaya dan agama adalah anugerah yang harus dijaga bersama sehingga tercipta masyarakat yang damai dan beradab dalam keberagamaan. Selanjutnya, Islam yang berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan juga R.A. Kartini yang memiliki pandangan progresif terhadap ajaran Islam. Mereka mendorong agar umat Islam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran ini menekankan perlunya transformasi sosial dan pembaruan dalam menjawab tuntutan zaman. Mereka juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan untuk memajukan peradaban Islam ke arah yang lebih progresif dan inklusif sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman semuanya?
Tadi kan dari kelompok kami sudah menyampaikan materi berkaitan dengan pemikiran tokoh teologi di Indonesia, baik itu mengenai Islam Nusantara dan juga Islam berkemajuan. Semoga materi-materi tadi yang telah disampaikan dari kita dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.